semua, perkenalkan kami Lilika dan Semigawati. Di sini kami akan menyajikan materi tentang turunan fungsi aljabar. Selamat menyaksikan. Baik, sebelum mulai belajar kita pada hari ini, mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dan doa selesai. Baiklah, sebelum mulai pelajaran kita absen terlebih dahulu. Agus Iman, Hani, Evi, Bayu, Juwil, Leander, Rufini, hadir Bu. Orca, hadir Bu. Yusnadi, Yesi, hadir Bu. Ya, hadir Bu. Apakah semuanya sudah siap belajar? Siap Bu. Baiklah, kalau sudah siap, kita masuk pada materi. Oke, materi kita hari ini yaitu turunan fungsi aljabar. Oke, pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih turunan fungsi aljabar itu. Yang pertama, definisi turunan fungsi aljabar. Catat ya. Turunan fungsi aljabar merupakan fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Turunan adalah pengukuran terhadap bagaimana fungsi berubah seiring perubahan nilai yang dimasukkan. Atau secara umum, turunan menunjukkan bagaimana suatu besaran berubah akibat perubahan besaran lainnya. Nah, selanjutnya, aturan-aturan dari turunan atau rumus. Oke, di sini ada 5 rumus yang akan dijelaskan pada pagi hari ini. Sebenarnya ada banyak rumus pada turunan fungsi aljabar ini. Namun jika masih ada waktu nanti kita akan jelaskan semuanya. Oke, ini ada 5 sifatnya. Jadi yang pertama, Y sama dengan A. Turunannya Y aksen sama dengan 0. Nah, mengapa dikatakan 0? Dikarenakan di A ini tidak ada variabelnya. Lalu sifat yang kedua, Y sama dengan AX, turunannya yaitu Y aksen A. Mengapa demikian? Dikarenakan perhitungannya seperti ini. Y sama dengan AX, lalu turunannya Y aksen A dikali 1 kali X 1 min 1. Nah, 1 min 1 ini hasilnya 0. Jadi turunan ke bawahnya A dikali 1 sama dengan A. Sebukti bahwa Y sama dengan AX dan turunannya Y sama dengan A. Lalu yang ketiga, Y adalah X pangkat N. Turunannya Y adalah N dikali X pangkat N dikurang 1. Lalu yang keempat, Y adalah AX pangkat N. Lalu turunannya A dikali N dikali X pangkat N dikurang 1. Lalu yang kelima, Y adalah UP. Turunannya U aksen dikali P ditambah dengan U dikali P aksen. Untuk lebih jelasnya, Ibu
akan memberikan contoh soal. Contoh soal yang pertama. Yang kedua. Lalu yang ketiga. Y sama dengan Y. Nah, di sini ada 5 contoh soal untuk lebih memperjelas dari sifat yang sudah dijelaskan di awal. Yang pertama, Y sama dengan 8. Turunannya Y aksen sama dengan 0. Mengapa demikian? Karena sudah dijelaskan di awal, jika tidak ada variabel di belakangnya, berapapun, sebesar apapun nilai yang tertulis di Y ini, hasilnya tetap 0. Yang kedua, Y sama dengan 8X. Karena ini ada variabelnya, jadi variabelnya berpangkat 1. Dan pengerjaannya 8 dikali X pangkat 1 hingga 1. Sama dengan 1 dikurang 1 sama dengan 0, jadi 8 dikali 1 adalah 8. Terbukti sesuai dengan sifat yang kedua. Lalu soal yang ketiga, X pangkat 7. Turunannya karena ini berpangkat 7, jadi sesuai dengan rumus, yaitu N-nya 7 dikali X pangkat N-nya tadi bernilai 7 kurang 1. Lalu ke bawahnya kita hitung dulu pangkatnya. Nah, jadi hasil akhirnya 7X pangkat 6. Lalu untuk contoh soal sifat yang keempat, Y sama dengan 4X pangkat 2. Turunannya sesuai dengan sifat yang keempat, yaitu A-nya bernilai 4, lalu N-nya bernilai 2, dikali X pangkat N dikurang 1. N-nya 2 dikurang 1. Nah, kalau kita jumlahkan, 4 dikali 2 berapa? 8. Lalu kita kurangi pangkatnya, 2 dikurang 1? 1. Karena nilai pangkatnya adalah 1, jadi kita tidak perlu menulis nilai pangkatnya. Jadi kita langsung menulis X saja. Lalu untuk contoh soal yang kelima, dari sifat yang kelima.
Y sama dengan X pangkat 3 dikali 2X. Penyelesaiannya, turunan dari Y sama dengan X pangkat 3 dikali 2X. Oke, cara pengerjaan yang kelima ini, kita tentukan dulu yang mana U, yang mana V-nya. U-nya yaitu X pangkat 3, lalu V-nya 2X. Setelah itu, kita akan mencari turunannya. Turunan dari U adalah U aksen sama dengan 3X di pangkat 3 dikurang 1. Hasilnya 3X pangkat 2. Lalu V aksennya sama dengan 2. Mengapa? Dikarenakan 2X ini variabel X-nya hanya berpangkat 1, jadi tidak perlu ditulis. Lalu V aksennya sama dengan 2. Lalu kita masuk pada rumus. Y aksen sama dengan U aksen dikali V. U aksennya 3X pangkat 2 dikali V-nya 2X ditambah U-nya X pangkat 3 dikali V aksennya 2. Lalu kita jumlahkan 3X pangkat 2 dikali 2X yaitu 6X pangkat 3. Lalu X pangkat 3 dikali 2 sama dengan 2X pangkat 3. Selanjutnya kita jumlahkan 6X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 3 yaitu 8X pangkat 3. Oke, gimana? Apakah bisa dimengerti? Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Senigawati. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal menggunakan media pembelajaran. Sebelum masuk pada soal, saya akan menjelaskan fungsi ataupun kegunaan dari beberapa yang ada di arus bar ini. Arus bar itu sendiri adalah singkatan dari tangga turunan fungsi aljabar. Bulatan berwarna biru tua bernilai negatif. Bulatan berwarna biru muda bernilai positif. Bulatan berwarna putih nilai dari pangkat. Ini adalah papan arus bar. Di atasnya ada beberapa pertanyaan dan ini adalah rumus umum dari turunan fungsi aljabar. Baiklah, di sini saya akan memilih salah satu soal dari beberapa soal yang telah disiapkan. Soal yang pertama yaitu Fx sama dengan 3X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 dikurang 5X. Selanjutnya kita menyelesaikan soal ini. Pertama-tama kita akan melihat atau menentukan nilai pangkat tertinggi. Nilai pangkat tertingginya ada 3. Berarti kita mengambil bulatan positif sebanyak 3 dan dimulai dari 0 sampai angka 3. Selanjutnya angka atau pangkat yang telah kita pilih tadi kita tempelkan di tangga arus bar.
Selanjutnya kita menentukan koefisien dari X yang ada di soal. Koefisien pertama yaitu 3, berarti bernilai positif. Jadi, bulatan yang kita ambil adalah berwarna biru muda sebanyak 3. Bulatan yang positif ini kita letakkan di atas pangkat 3. Sebanyak 3 bulatan. Selanjutnya koefisien yang kedua yaitu 2 yang bernilai positif. Berarti kita ngambil bulatan yang berwarna biru muda sebanyak 2. Kita tempelkan di atas pangkat 2. Selanjutnya koefisien yang ketiga yaitu 5. Negatif 5. Berarti kita mengambil bulatan yang berwarna biru tua sebanyak 5. Kita tempelkan di atas 1. Selanjutnya kita menentukan turunan dari soal ini. Turunan yang pertama yaitu dari negatif 5x. Berarti pangkat 1 ini kita kalikan dengan koefisien dari x. Berarti 1 dikali 5 sama dengan 5. Berarti bulatan yang biru tua ini kita pindahkan sejajar dengan 1. Sebanyak 5 bulatan. Selanjutnya koefisien dari 2x pangkat 2 yaitu 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Berarti 4 bulatan kita pindahkan sejajar dengan angka 2. Karena di sini bulatannya kurang 2, maka kita ambil lagi ke yang bernilai positif sebanyak 2. Selanjutnya koefisien dari 3x pangkat 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. Karena di sini kurang 6, maka kita ambil bulatan yang berwarna biru muda sebanyak 6. Selanjutnya kita menentukan penyelesaian dari turunan fx. Cara menghitungnya, nilai dari turunan dari 3x pangkat 3 yaitu 9x pangkat 2 ditambah 4x dikurang 5. Dikarenakan 5x sama dengan 1 dikali 5, x-nya berpangkat 0, maka hasilnya sama dengan 5. Bagaimana semuanya bisa dipahami? Kalau sudah memahami materi yang telah saya jelaskan, selanjutnya satu orang maju ke depan untuk mengerjakan soal yang telah disiapkan. Siapa yang bersedia mengerjakan soal? Saya persilakan Ani. Caranya fx sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 4x. Nah, di sini kita lihat pangkat tertingginya. Nah, pangkat tertingginya 2x pangkat 2. Berarti kita ambil dari 0, 1, 2.
Nah, kita lihat coefficientnya. Coefficientnya ada dua, berarti karena dia positif kita ambil warna biru muda. Nah, selanjutnya 4x berarti coefficientnya ada 4, kita ambil lagi. Karena dia positif berarti warnanya warna biru muda sebanyak 4. 3, 4. Selanjutnya 1 dikali 4 hasilnya 4, teruskan 1 dikali 4 hasilnya 4, 3, 4. Nah, selanjutnya 2 dikali 2 hasilnya 4. Maka kita turunkan 1, 2. Nah, kalau kurang maka kita ambil lagi 3, 4. Nah, jadi hasil turunan dari fx yaitu 4x ditambah 4. Lanjut. Baiklah, kita akan koreksi dari pekerjaan ini. Turunan fungsi dari fx sama dengan 4x ditambah 4. Jadi jawaban dari hal ini benar. Kita beri tepuk tangan untuk ini. Apakah sudah memahami apa yang telah saya jelaskan dan penggunaan media pembelajaran Al-Quran? Baiklah, kalau sudah memahami materi yang telah dijelaskan, Sekian materi kita pada pagi hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. selamat pagi. Sampai jumpa.